Pernahkah kamu berpikir, apa yang membuat sebagian orang lebih sukses daripada yang lain? Apakah bakat alami, atau ada hal lain yang berperan? Meskipun keterampilan itu penting, itu hanya sebagian dari persamaan. Pola pikir kita, cara kita berpikir tentang diri sendiri dan kemampuan kita, memainkan peran yang jauh lebih besar dalam menentukan kesuksesan kita. Pola pikir itu seperti lensa yang melaluinya kita melihat dunia. Ia membentuk keyakinan kita tentang apa yang bisa kita capai dan bagaimana kita menghadapi tantangan. Pola pikir yang berkembang ditandai dengan keyakinan pada kemampuan kita untuk belajar dan tumbuh, memberdayakan kita untuk menerima tantangan dan berusaha untuk terus meningkatkan diri. Di sisi lain, pola pikir yang tetap ditandai dengan keyakinan bahwa kemampuan kita sudah ditentukan sebelumnya, dapat membatasi potensi kita dan menahan kita untuk mencapai potensi penuh kita. Anggap saja seperti ini. Keterampilan itu seperti bahan mentah, potensi yang kita miliki. Tetapi pola pikir adalah pemahatnya. Kekuatan pendorong yang membentuk potensi itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Perkenalkan Maya, seorang seniman berbakat alami. Sejak kecil, Maya menunjukkan bakat menggambar yang luar biasa. Sketsanya penuh kehidupan, menggambarkan dunia di sekitarnya dengan akurasi yang menakjubkan. Namun, terlepas dari kemampuan alaminya, Maya selalu meragukan dirinya sendiri. Dia malu untuk membagikan karyanya, yakin bahwa itu tidak cukup bagus. Suatu hari, guru seni Maya mengumumkan kompetisi yang akan datang. Maya senang tetapi juga takut. Dia sangat ingin berpartisipasi, tetapi rasa takutnya akan kegagalan menahannya. Bagaimana jika karyaku tidak sebagus yang lain? Pikirnya. Bagaimana jika aku mempermalukan diriku sendiri? Kisah Maya bukanlah hal yang aneh. Banyak individu berbakat menahan diri karena pola pikir yang tetap. Mereka percaya kemampuan mereka sudah ditentukan, dan setiap kegagalan adalah cerminan dari nilai bawaan mereka. Ketakutan akan kegagalan ini dapat melumpuhkan, mencegah mereka mengambil risiko, dan mencapai potensi penuh mereka. Bayangkan dua atlet, keduanya sama-sama terampil, sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi besar. Atlet pertama, Sarah, memiliki pola pikir yang berkembang. Dia melihat kompetisi sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, untuk mendorong dirinya melampaui batas yang dia pikirkan. Dia menerima tantangan, mengetahui bahwa meskipun dia tidak menang, dia akan keluar lebih kuat dan lebih berpengalaman. Atlet kedua, Jessica, memiliki pola pikir yang tetap. Dia melihat kompetisi sebagai ujian kemampuan bawaannya. Dia diliputi oleh rasa takut akan kegagalan, takut membuktikan keraguan dirinya benar. Ketakutan ini melumpuhkan penampilannya, mencegahnya tampil sebaik mungkin. Menurutmu, siapa yang lebih mungkin untuk berhasil? Meskipun kedua atlet memiliki keterampilan yang sama, pola pikir mereka menciptakan dunia yang berbeda. Pola pikir Sarah yang berkembang memungkinkannya untuk berkembang di bawah tekanan, untuk melihat kemunduran sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Pola pikir Jessica yang tetap, di sisi lain, menahannya, mengubah tantangan menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi. Sejarah penuh dengan kisah-kisah individu yang mencapai kebesaran, bukan hanya karena bakat mereka, tetapi karena keyakinan mereka yang tak tergoyahkan pada kemampuan mereka untuk tumbuh. Ambil contoh Albert Einstein, yang tidak berbicara dengan lancar sampai dia berusia 9 tahun. Dia kesulitan di sekolah, tetapi memiliki rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, dan keyakinan bahwa dia dapat memahami kompleksitas alam semesta. Lalu ada Oprah Winfrey, yang menghadapi masa kecil yang menantang dan banyak kemunduran di awal karirnya. Ketahanan dan keyakinannya pada kemampuannya untuk mengatasi rintangan, mendorongnya untuk menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di media. Individu-individu ini, dan banyak lainnya seperti mereka, menunjukkan bahwa bakat saja tidak cukup. Keyakinan yang tak tergoyahkan pada kemampuan seseorang untuk belajar dan tumbuh, untuk menerima tantangan dan bertahan melalui kemunduran, itulah yang benar-benar membedakan individu yang sukses. Bagian 5, kekuatan belum, menikmati perjalanan belajar. Salah satu alat paling ampuh dalam menumbuhkan pola pikir yang berkembang adalah kata sederhana belum. Ketika kita menambahkan belum pada keraguan diri kita mengubahnya dari pernyataan ketidakmampuan yang tetap menjadi peluang untuk tumbuh. Aku tidak bisa melakukannya, belum. Aku tidak mengerti ini, belum. Aku belum cukup baik, belum.
Dengan merangkul kekuatan belum, kita mengakui bahwa kemampuan kita tidak tetap, tetapi terus berkembang. Kita mengalihkan fokus kita dari batasan ke kemungkinan, membuka diri kita pada dunia pembelajaran dan pertumbuhan. Mengatasi hambatan, mengubah tantangan menjadi batu loncatan. Pola pikir yang berkembang bukan berarti tantangan menghilang secara ajaib. Faktanya, itu mempersiapkan kita untuk menghadapinya secara langsung, untuk melihatnya bukan sebagai penghalang jalan, tetapi sebagai batu loncatan di jalan menuju sukses. Ketika kita menghadapi hambatan, pola pikir kita menentukan bagaimana kita merespons. Apakah kita runtuh di bawah tekanan, membiarkan rasa takut dan keraguan diri mengambil alih? Atau apakah kita melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk muncul lebih kuat di sisi lain? Pola pikir yang berkembang memberdayakan kita untuk memandang hambatan sebagai peluang untuk tumbuh. Alih-alih bertanya, "Mengapa aku?" kita bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Setiap tantangan menjadi kesempatan untuk mengembangkan ketahanan, untuk mengasah keterampilan kita, dan untuk memperluas pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan kemampuan kita. Perempuan dan pola pikir mendobrak hambatan dan mencapai ketinggian baru. Bagi perempuan, menumbuhkan pola pikir yang berkembang sangatlah penting. Secara historis, harapan masyarakat dan bias yang mendarah daging seringkali membatasi peluang dan aspirasi perempuan. Sejak usia muda, anak perempuan mungkin menerima pesan-pesan halus yang mencegah mereka mengejar karir di bidang STEM atau mengambil peran kepemimpinan. Tetapi, zaman sedang berubah. Semakin banyak perempuan mendobrak hambatan dan menghancurkan langit-langit kaca di setiap bidang yang bisa dibayangkan. Mereka berhasil bukan hanya karena keterampilan dan bakat mereka, tetapi karena keyakinan mereka yang tak tergoyahkan pada kemampuan mereka untuk belajar, tumbuh, dan mencapai impian mereka. Dengan merangkul pola pikir yang berkembang, perempuan dapat menantang keyakinan yang membatasi dan harapan masyarakat. Mereka dapat memberdayakan diri mereka sendiri dengan keyakinan untuk mengejar hasrat mereka, untuk mengambil risiko, dan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi diri mereka sendiri dan generasi mendatang. Menumbuhkan pola pikir yang berkembang, langkah praktis untuk transformasi. Mengembangkan pola pikir yang berkembang adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Itu membutuhkan usaha sadar dan latihan yang konsisten. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang dapat kamu ambil untuk mulai menumbuhkan pola pikir yang berkembang. Pertama, tantang self-talk negatifmu. Perhatikan pikiran-pikiran negatif yang muncul di kepalamu dan tantanglah mereka. Ganti "aku tidak bisa melakukan ini" dengan "aku bisa belajar untuk melakukan ini". Kedua, terimalah tantangan. Alih-alih menghindar dari tantangan, pandanglah sebagai peluang untuk tumbuh. Keluarlah dari zona nyamanmu dan bersedialah untuk mencoba hal-hal baru. Ketiga, belajarlah dari kesalahanmu. Lihat kesalahan bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai pengalaman belajar yang berharga. Analisis apa yang salah, identifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan coba lagi. Keempat, kelilingi dirimu dengan individu-individu yang berpola pikir berkembang. Carilah mentor, teman, dan kolega yang menginspirasimu untuk belajar dan tumbuh. Energi positif dan dukungan mereka dapat membuat perbedaan besar. Ingat, perubahan membutuhkan waktu dan usaha. Bersabarlah dengan dirimu sendiri, rayakan kemajuanmu, dan jangan pernah meremehkan kekuatan pola pikir yang berkembang untuk mengubah hidupmu. Masa depan milik mereka yang berorientasi pertumbuhan, ajakan untuk bertindak. Kita hidup di dunia yang terus berkembang. Dunia di mana kemampuan beradaptasi, ketahanan, dan rasa haus akan pengetahuan lebih penting daripada sebelumnya. Masa depan bukan milik mereka yang puas dengan status quo, tetapi milik mereka yang terus-menerus berusaha untuk belajar, tumbuh, dan beradaptasi. Saatnya untuk merangkul kekuatan pola pikir yang berkembang, untuk melepaskan potensi penuh kita, dan untuk menciptakan dunia di mana setiap orang, terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka, memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Pilihan ada di tangan kita. Akankah kita membiarkan pola pikir kita membatasi potensi kita? Atau akankah kita merangkul kekuatan pertumbuhan dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang? Jawabannya jelas. Waktunya untuk pola pikir yang berkembang adalah sekarang.